Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Astaghfirullah min kulli dhanbin. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yabna kulla syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المحدث رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. باب النصيحة. Bab tentang nasihat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya semua orang-orang yang beriman itu bersaudara. Walaupun dia beda negara, beda suku, beda warna kulit, yang penting syahadatnya sama dengan tiang pelunggu, sama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka itu adalah saudara kita. Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan, Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan kepada tiang pelunggu bahwa selapuk dengan si beriman sino nebesemeton. Bahkan di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada tiang pelunggu bahwa semua orang-orang yang beriman kita, orang-orang yang beriman ini bersaudara, lalu Allah perintahkan kepada tiang pelunggu fa aslihu baina akhawaikum. Pelihara persaudaraan itu di antara kalian. Jaga persaudaraan itu di antara kalian. Jangan hanya persoalan-persoalan kecil membuat persaudaraan kalian menjadi terganggu. Hal-hal sepele menyebabkan persaudaraan kalian menjadi terputus sampai memutuskan silaturahim umpama. Nauzubillahi min dzalik. Allah menyatakan fa aslihu baina akhawaikum. Wajib bagi tiang pelunggu untuk menjaga persaudaraan sesama umat Islam, wajib. Lalu kemudian Allah menyatakan wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Maknanya apa Bapak Ibu? Salah satu tanda orang yang betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah itu, dalam konteks ayat ini, tanda orang yang betul-betul takut kepada Allah atau yang kita sebut dengan takwa kepada Allah itu adalah apabila dia menjaga ukhuwah Islamiyah. Lamun tahu jaga entan sak pada besemeton sesama umat Islam,
dengan tidak melihat suku yang berbeda, dengan tidak melihat warna kulit yang berlainan, apalagi dengan tidak melihat kebangsaan yang berbeda. Tidak, yang dilihat akidahnya. Kalau orang-orang yang beriman itu betul-betul takut kepada Allah, maka dia pasti merawat yang namanya persatuan dan kesatuan. Merawat persatuan dan kesatuan itulah, dan takwa kepada Allah insya Allah akan menyebabkan tiang pelungguh mendapatkan la'allakum turhamun, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Fal awwalu, lalu kemudian kita masuk kepada hadis yang menjelaskan tentang nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, yang namanya agama Islam ini adalah nasihat. Agama Islam itu bukan hanya akidah, tetapi agama Islam juga mengajarkan tatanan nilai atau apa yang disebut dengan adab, yang mengatur bagaimana tiang pelungguh melakukan hubungan kepada Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia. Qulna, kami bertanya, kata Abi Ruqayyah yang menjadi sanad hadis ini, liman, agama itu menjadi nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Qal, desida Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Agama itu menjadi nasihat bagi Allah, bagi kitab-kitabnya, bagi nabi rasul utusannya, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin-pemimpin di dalam Islam, wa ammatihim, dan agama itu menjadi nasihat bagi seluruh umat Islam. Sila bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita kaji makna. Apa makna agama itu menjadi nasihat bagi Allah? Ulama menjelaskan, pan-nasihatu lillah, agama itu menjadi nasihat bagi Allah, maknanya bagi kita adalah al-imanu bih, ai al-imanu billah. Apabila tiang pelungguh menjaga keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu maknanya agama itu nasihat bagi Allah untuk kita. Ketika di dalam hati kita ada iman kepada Allah yang menyebabkan tiang pelungguh mau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti agama itu nasihat bagi kita. Yang kedua, makna an-nasihatu lillah adalah wa nafyus syarik anhu. Di samping kita menjaga iman kita kepada Allah, Bapak Ibu, kita juga penting menjaga kemurnian iman. Jangan sampai keimanan di dalam hati ini ternodai kesuciannya. Apakah ternodai kesuciannya dengan hal-hal yang bisa merusaknya menjadi satu keyakinan, atau menodai keimanan yang ada di dalam hati itu dengan ketidakmampuan tiang pelungguh menjaga diri dari perbuatan maksiat.
Ketika orang menjadikan agama menjadi nasihat untuk Allah bagi dirinya, maka dia wajib beriman kepada Allah dan dia wajib menjaga keimanannya untuk dijauhkan dari segala macam bentuk kemusyrikan. Karena itu ampura jamaah pengajian rahimakumullah, tidak boleh kita memiliki keyakinan-keyakinan kayak orang-orang dulu. Masih saja meyakini yang namanya animisme, dinamisme. Percaya kepada ruh yang memiliki kekuatan seolah-olah naudzubillah min dzalik menyaingi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiang pelungguh sayang kepada iman tiang pelungguh, jauhkan diri kita dari meyakini animisme, dinamisme itu. Sampunang Bapak Ibu nggih percaya kepada namanya makhluk halus atau sangara makhluk kasar rendah. Nih biar keimanan kita tidak menjadi ternodai, biar kemurnian keimanan kita ini terjaga. Kalau orang-orang dulu seperti itu wajarlah, karena penjelasan agama itu tidak banyak, tapi makin kan pengajian di mana-mana, pengajian di mana-mana. Ketika kita diberikan rahmat sakit oleh Allah, lalu sunnatullahnya kan memang Bapak Ibu, ya kita harus berobat. Marabasan tiang pelungguh harus tepita syarat, tetapi kita harus berhati-hati di dalam mencari syarat. Berhati-hati. Jangan pelungguh mencari syarat kepada orang, apakah istilahnya dukun atau orang pintar, tapi sampai merusak akidah keimanan kita. Peta syaratmu harus Bapak Ibu. Kalau kita sakit, jangan pelungguh tidak cari syarat, jangan pelungguh tidak berobat kalau sakit, tapi perlu dipilih-pilih. Mbe tau tesak peta syarat agar sak dende jengke seda akidah. Mbe tau tepita syarat agar sak dede seda keimanan. Kita carilah orang yang tempat kita cari syarat ini yang tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kan dari apa yang dia ungkapkan kita bisa lihat, ini sak tau tepita syarat ini dengan rapat kan jadi sida Allah atau ndik. Kan bisa belum lihat. Kalau dia mengatakan onggih Bapak Ibu tiang ya sekedar tiang nyaratin lagu sa ican pelungguh kesehatan ya enggak ndesida Allah sila ngiring berdoa nggih. Lamun samara niki enggak masalah, memang harus seperti itu, harus seperti itu. Dendek sak kenala ui lebihan sinin tenebak aro sehat. Apalagi pelinggih niki kode Arab tanpa dia pernah ingat, apalagi menyebut asma Allah. Nah lamun sak marak-marak niki sampunang jamaah sekalian ki, supaya akidah kita tidak menjadi terganggu. Tapi kalau dia mengatakan ngiring berdoa nggih, tiang hanya sekedar nyarati pelungguh, mudah-mudahan desida Allah reda, mudah-mudahan desida Allah kayun ican pelungguh kesehatan. Sehingga tiang tahu pihak pelungguh sehat, Allah Ta'ala doa seperti itu, berarti itu akidahnya terpelihara. Seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Menjadikan agama menjadi nasihat bagi Allah, bimakna bukan hanya mengimani Allah, tapi kita juga harus menjaga keimanan kita dari benih-benih kemusyrikan. Yang ketiga, makna kita menjadikan agama menjadi nasihat bagi Allah untuk kita, wa wasfuhu bisifatil kamal
wajib li tiang pelungguh berdua keyakinan kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Itulah sebabnya para guru, para ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita yang namanya sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, sampai akhir kaunuhu mutakalliman. Untuk apa kita mempelajari dan meyakini sifat 20 yang wajib itu? Agar kita bukan hanya beriman kepada Allah sebatas percaya, tetapi tiang pelungguh beriman kepada Allah dengan meyakini Allah memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Pelungguh meyakini Allah itu memiliki sifat-sifat kemuliaan. Pelungguh meyakini Allah memiliki sifat-sifat keagungan. Itu sebabnya kita perlu belajar sifat 20. Apakah itu namanya sifat wajib atau apakah itu namanya sifat mustahil? Sila Bapak Ibu cek bijajari pelungguh, hafal nggak sifat wajib itu? Cek Bapak Ibu. Kalau memang dia belum bisa, ajari. Apa teparan aran wujud, apa teparan aran qidam, apa teparan aran baqa, dan seterusnya. Ajarkan kepada anak-anak kita. Menanamkan nilai Islam itu kewajiban kita Bapak Ibu. Jangan hanya pelungguh puas ketika pelungguh sudah menjadi orang beriman, lalu pelungguh juga mengamalkan Islam dengan benar, lalu pelungguh menganggap cukup. Selanjutnya Bapak Ibu, menjadi kewajiban kita menanamkannya kepada anak cucu keturunan kita. Coba kerengah jeluk tati, apa le sifat 20 nu? Aparan sifat 20 Bapak? Aneh, dek man ketahuan, dek man ajarkan. Jangan ketika bijajari pelungguh tidak bisa, pelungguh carikan dia pemantok. Ajarkan kalau memang dia belum bisa. Itu kewajiban kita Bapak Ibu. Itu kewajiban kita. Itu makna nasihatulillah. Yang keempat, makna daripada agama itu nasihat bagi Allah untuk kita adalah wal qiyamu bi ta'atihi. Menjadi kewajiban kita untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita mengatakan diri kita beriman, lalu dengan keimanan itu ada kewajiban-kewajiban dalam agama, ada namanya kewajiban sholat, ada namanya kewajiban puasa, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menunaikannya. Adanya keimanan di dalam hati, sehatnya akal kita, cukupnya umur, membuat tiang pelungguh berstatus mukallaf dalam agama. Mukallaf itu Bapak Ibu, orang yang umurnya cukup. Dalam kitab-kitab fikih kita baca, apakah pelungguh punya bija laki atau perempuan? Kalau sudah 15 tahun usianya, lamun wah 15 tahun usia bijajarin pelungguh niki, apakah dia sudah haid atau tidak? Sak nina. Lamun wah 15 tahun umur bijan pelungguh sak nina niki, berarti dia sudah namanya mukallaf. Kalau bijan pelungguh sak mama niki sudah berusia 15 tahun, apakah dia pernah mimpi basah atau tidak? Wah, teparan mukallaf. Sampaikan kepada mereka anak-anak kita. Oh, nanija wajib ya diri yang sembahyang anak. Oh, nanija wajib ya tutup aurat anak. Mukallaf aran nani. Berdua ini kewajiban dalam agama. Ingatkan
Karena kalau kita tidak ingatkan, kalau kita tidak jelaskan kepada mereka, maka dia tidak akan tahu. Maka kita sampaikan. Itu pentingnya kita mencatat tanggal dan tahun kelahiran anak-anak kita, sehingga kita tahu nanti kapan dia berusia 15 tahun. Lamun wah 15 tahun ya udah kasih tahu. Dek kanggo mara entan kanak kodek malik. Ndek kanggo lalilek kewajiban dalam agama, ndek kanggo ndek nutup aurat, kasih tahu. Jaga entane bergaul, ndek kanggo bebas bergaul, kita beritahu. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, al-qiyamu bi ta'atihi, kewajiban kita untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berstatus mukallaf, orang yang dituntut melakukan kewajiban. Itu maknanya agama itu nasihat bagi Allah untuk kita. Kemudian selanjutnya, wajtinabu maksiatihi, menjadikan agama menjadi nasihat dari Allah untuk kita. Maknanya adalah ijtinabu maksiatihi, menjauhkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sak jari perintah pelungguh sami tiang tunaikan, junjung tinggi dengan setulus hati. Nabi yang menjadi larangan itu kita jauhkan diri. Itu maknanya kita menjadikan agama menjadi nasihat karena Allah. Menjadikan agama menjadi nasihat karena Allah. Kemudian selanjutnya, wal hubbu fih wal bughdhu fih, menjadikan agama menjadi nasihat karena Allah. Makna berikutnya adalah apabila kita memiliki rasa cinta semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelungguh cinta kepada orang karena Allah. Pelungguh tidak suka juga kepada orang karena Allah. Sambil teparan cinta karena Allah, Bapak Ibu. Cinta karena Allah itu kita cinta kepada orang bukan karena dia punya wajah yang cantik atau tidak punya tubuh yang tampan, atau ndek tercinta gara-gara nia dengan sugih agar sak molah nyinggak kepeng, ndek. Kita tidak cinta kepadanya karena dia punya jabatan agar sak molah berlaku meni, bukan. Mencintai karena Allah, karena orang itu kita tahu dekat dengan Allah. Kita tahu orang itu dekat dengan Allah. Atau marak bahasa jamak-jamak, ketahuan teke dengan niki, dengan solah, dengan pacu, dengan sandik luik lalu entan lek dalam hidup. Kita lihat kepribadiannya, dia punya akhlaknya sesuai dengan akhlak yang diajarkan Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ampun sak demen lek nia. Itu namanya cinta karena Allah. Lalu benci karena Allah itu mana? Ya sebaliknya. Kita tidak suka kepada orang itu karena kita lihat dia berani melalaikan atau meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah. Bukan kita tidak suka disebabkan karena faktor-faktor lain. Lagu entan tesak ndek demenu karena nia banin melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita tidak senang kepada orang yang suka bermaksiat dan sebab ketidaksenangan kita itu semata-mata karena kemaksiatan yang dilakukan, maka kita tidak berdosa.
Bahkan kita dapat pahala karena kita tidak senang kepadanya, sehingga nia bani langgar aturan desida Allah. Kita menjadi berdosa ketika tidak senang kepada sesama gara-gara nyalin motor, ampuk pelinggih de sakit seduk. Napi aran niki taluati. Lek dalam bahasa agama ya teparan aran hasad. Gedak entelek batur berdua motor baru. Gedak entelek batur berdua HP baru. Nah, lamun gedak sama raniki jandeng kena. Ndeng kena. Iya teparan aran hasad dengki. Ketika kita tidak senang melihat adanya kenikmatan pada saudara kita, lalu yang kita inginkan nikmat itu Allah ambil darinya lalu dipindah kepada kita, ya waharan taluatin kembek nia kembek ndek nita, ya wah taluatin sak cocok menuja ita mula ndek nia uninti ita lakukan Allah Ta'ala milih. Apa itu nih? Itu namanya hasad. Nikmat itu dicabut oleh Allah dari orang itu lalu dipindah kepada kita. Lamun pelungguh melihat saudara kita mendapatkan nikmat, kita tidak memiliki rasa benci dalam hati kepadanya dengan nikmat yang dia miliki. Cuman pelungguh mele marak nia. Pelungguh ingin seperti dia. Beduin motor baru, melen tebeduin motor baru. Beduin batur HP baru umpama, melen tebeduin HP baru. Lagu ndara isi tembeli kan. Cuman pelungguh ndak benci kepadanya, cuman pelungguh ingin menyamai. Melen tepada kancania. Nah, lamun sak marak niki ja ndin teparan hasad. Ia teparan aran gibetoh. Gibetoh itu hukumnya boleh. Karena kita tidak ingin melihat nikmat itu pindah. Alur wahninya tetap mau nikmat. Lagu melen tita di samping nia mau nikmat nu ita endah agar sa mau ya mele. Ya bagus. Kalau memang pelungguh punya kemampuan sama seperti dia ya silahkan. Lagu tok nyakit bareh kan lamun sak mile doang lagu kemampuan tendim pada kan gitu. Itu bedanya antara hasad dengan gibetoh. Paham pelungguh niki? Kalau hasad itu kepingin lihat nikmat itu pindah dari orang ke kita. Tebait nikmat nu sida Allah, ampu ita tesade. Nia engkah sugih menolak. Engkah berdua motor, ita berdua motor. Nah, noran hasad. Lagu lamun arak batur teberdua enmek, alur tetap nia berdua enmek, ita nah teberdua enmek. Nah, lamun sak menu ndek naran hasad. Ia aran gibetoh dan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bapak. Tetapi agama berdasarkan penjelasan hadis Nabi arak dua tok tesuruk gibetoh Bapak Ibu. Arak dua hal tok tesuruk mele turut batur lamun sak bedue. Apa sak dua niki? Pertama lek dengan sak bedue ilmu, ampo ilmu niki amalan niki semata-mata karena Allah. Tesuruk kemarin. Orang menjadi ahli ilmu, orang menjadi berilmu, perlu temelet marat niki. Dan yang punya ilmu itu mengamalkan ilmunya semata-mata karena Allah, semata-mata karena Allah. Satu. Yang kedua, orang yang Allah berikan harta lalu kemudian dengan hartanya dia suka berderma. Sugih
lalu kemudian pemurah. Nah, tesuruk temletang ya sama niki jajaman sekalian. La ilaha illallah, ya Allah pesugihin denganmu ampuk pemurah. Tunasi Allah kaji tican sugi agar kaji tahu marak nia agar sak tahu bersedekah. Dianjurkan kita kepingin seperti itu. Walaupun arak walaupun niki zaman sekalian. Tapi walaupun le nyekan sak ndek man bedui tong kenaman. Bareng dengan bedui ya. Bedit kan batur doang takut. Ya tok nyala niki. Lamun tetu-tetu angen marak sak ndek man bedui aja. Bagus lalu. Meling jari dengan sugih, ampun jari dengan dermawan. Ketika dia belum punya ataupun sesudah punya, top kalau itu. Lagu kebanyakan marak terbiasa baru. Sendik neman sugih aja, juru mati. Apa aja tapi ya kita doang lemak jari julu aranya neman bedui. Wah njak bedui telang. Ayat tak kurang bagus niki. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wal hubbu fi wal bughdu fi. Kita cinta kepada orang karena dia baik, pribadinya baik. Andai kata kita tidak suka kepada orang itu juga karena perilakunya yang tidak baik. Itu makna menjadikan agama menjadi nasihat untuk diri kita semata-mata untuk Allah. Kemudian yang terakhir makna nasihat bagi kita semata-mata untuk Allah adalah wa syukruhu ala ni'amihi. Apabila kita selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makna sederhana dari syukur itu Bapak Ibu adalah ketika pelungguh mampu menempatkan nikmat itu di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberikan umur, kesehatan, kita gunakan untuk beribadah. Di samping kita gunakan untuk aktivitas keduniaan kita yang lain. Lagu berembe-rembe kesibuk, berembe-rembe kerepot, demen tesakwah rengah dengan kena Allahu Akbar, maka kita lepas kesibukan dunia kita. Oh iya, saya mau menghadap Allah dulu. Kira lalu onet sembahyang zuhur. Kan dinarak cerita dengan sembahyang zuhur sejam. Darak cerita dengan sembahyang zuhur endah lengdasa menit sebilu-bilu wirid, kan dinarak. Kita luangkan diri kita sebentar. Selesai itu balik lagi dengan kesibukan dunia kita, tidak masalah. Itulah namanya syukur. Dengan nikmat umur dan kesehatan, begitu pula dengan karunia-karunia Allah yang lain. Kemudian berikutnya makna wan nasihatu li kitabih. Agama itu menjadi nasihat untuk kitab-kitab. Maknanya apa? Al-imanu bi annahu tanziluhu. Kita menjadikan agama menjadi nasihat untuk kitab untuk kita adalah kita harus meyakini bahwa semua kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi dan rasul, dan namanya Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan namanya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ada namanya Injil diturunkan kepada Nabi Isa, ada namanya Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, begitu pula nabi-nabi yang lain. Ada namanya Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada semua kitab-kitab itu kita harus berkeyakinan memang kitab-kitab itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada agama adalah nasihat untuk kitab. Yang kedua, watilawatahu, ay watilawatuhu. Kalau kita menjadikan kitab itu menjadi nasihat bagi kita, setelah kita mengimaninya maka baca ya, baca Al-Quran itu, dan membacanya juga dengan cara yang sebaik-baiknya.
Jangan kita membaca Al-Quran itu dengan tidak mengikuti kaidah tajwid atau kaidah makharijul hurufnya. Nah, belajar tajwid, ajarkan bijajari pelunggu, tahaddus bi nikmatillah di sekitar kita. Kita tidak sulit mencari orang yang bisa mengajarkan bijajari pelunggu Al-Quran. Di sekitar kita, kita tidak sulit untuk mencari orang yang mengajarkan anak-anak kita tahsinul Quran, agar dia bisa membacanya dengan baik dan benar. Dendek sakena isi manik Nabi sakena rubba qari'in minal Qur'an al-Qur'anu yal'anu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luwe dengan baca Quran harapannya Quran saem baca nu enjari syafaat era lek jelo kiamat. Tapi tahu-taunya Quran yang dia baca melaknatnya di hari kiamat. Kembe ampuk Quran sak baca laknat, kata ulama, di samping dia tidak mengamalkan isinya dari apa yang dia baca, yang kedua tidak memperhatikan adab dan etika orang yang membaca Al-Quran, yang ketiga disebabkan karena dia membaca Al-Quran sembarangan, tidak mengikuti kaidah tajwid dan makharijul huruf. Bahaya. Bisa-bisa Al-Quran melaknat orang yang membacanya ketika membacanya tidak menggunakan kaidah tajwid. Deng keruan bilo ponta, deng keruan taum pasang idgham ikhfa iqlab, mbeja to milih bilu pebelo niki padahal yang deng kanggo bilu. Mbeja to milin idgham yang ngremeng neng keruan-keruan karena tidak belajar tajwid. Kita berharap baca Quran itu Al-Quran nanti bisa menjadi syafaat lek tiang pelungguh lek jelo kiamat. Berikutnya wal amalu bihi. Di samping kita membaca Al-Quran, amalkan. Itu maknanya menjadikan agama menjadi nasihat dengan Al-Quran. Watabhamu ulumahu, pahami ilmunya. Maratur yang baru. Ada ilmu membacanya, namanya tajwid, makharijul huruf. Ada juga namanya sifatul huruf. Mana dia huruf mahmus, mana dia namanya huruf isti'la, mana dia huruf istighfaf, harus kita tahu. Dendek bareh sa isti'la pihak neke istighfaf, istighfaf pihak neke isti'la, sehingga ketika dia membaca Quran gairil magdunin, tesalaang pagah. Jadi seperti itu. Pelajari ulumul Quran, pelajari. Kalau kita sudah pahami itu, tingkatkan mempelajari dan memahami kandungan. Dijajarin pelunggu, kalau memang dia punya otak bagus, suruh belajar tafsir sehingga dia bisa memahami makna kandungannya dengan mengkaji tafsir Al-Quran. Itu namanya menjadikan agama menjadi nasihat dari Al-Quran. Kemudian wa amsaluhu wan nasihatu li rasulih, menjadikan agama menjadi nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Pertama, tasdiquhu, membenarkan dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, terutama sekali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi, Bapak Ibu. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi itu Allah jelaskan dalam Al-Quran, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad akan menjadi syahid, akan menjadi saksi. Sebagian ulama menafsirkan kata syahidan ini, Bapak Ibu, nanti setelah dunia ini kiamat,
Semua mati, semua meninggal, semua rusak. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat langit dan bumi ini, ditempatkan di bawah arsy. Lalu pada saat itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Allah. Muhammad, kata Allah, aku ingin bertanya kepadamu, apakah Nabi Rasul yang aku utus sebelummu itu semuanya menyampaikan risalah yang aku amanahkan kepada mereka? Itu pertanyaan Allah kepada baginda Nabi. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, labbaik ya Allah, semua Nabi Rasul yang pelungguh utus sebelum kaji itu semua sudah menyampaikan amanah risalah yang pelungguh titahkan kepada mereka. Lalu Allah balik bertanya, dari mana engkau tahu itu wahai Muhammad? Kata Allah. Desida Nabi menjawab, dari wahyu Al-Quran yang engkau turunkan kepada hamba. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Jadi memang tidak semua Nabi Rasul Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran Nabi Rasul itu sebahagian saja. Makanya Allah menyatakan minhum man qasasna alaik. Sebahagian dari Nabi Rasul itu kami ceritakan kisahnya kepadamu Muhammad. Maka Quran menceritakan kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nabi Ibrahim pernah menganggap matahari menjadi Tuhan, pernah menganggap bulan, yang akhirnya tidak. Lalu sampai Allah berikan beliau petunjuk, Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana dakwah beliau kepada umatnya, bahkan kepada ayahandanya Azar, diceritakan dalam Al-Quran. Quran menceritakan kisah Nabi Yakub dengan putranya Nabi Yusuf. Quran menceritakan kisah Nabi Soleh dengan untanya. Quran menceritakan kisah Nabi Ayub. Quran menceritakan semua Nabi Rasul. Tetapi memang sebahagia. Wa minhum man lam naqsus alaik. Adapun sebahagiannya tidak kami ceritakan di dalam Al-Quran. Nah dari situ baginda Nabi tahu kalau semua Nabi Rasul yang diutus sebelum beliau itu sudah menyampaikan amanah risalah yang Allah titahkan kepada beliau. Itu makna daripada kata inna arsalnaka syahidan. Sungguh kami mengutus Muhammad menjadi saksi, dan amanah ini menjadi tanda kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiang pelunggu sebagai umat Nabi wajib hukumnya mentasdik, membenarkan dan meyakini bahwa Nabi Rasul sebelum baginda Nabi Rasul diutus oleh Allah itu benar Nabi Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atihi, kemudian mentaati ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna kita menjadikan agama menjadi nasihat melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya wa nasru sunnatihi, membantu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk dari apa yang disebut dengan membantu sunnah itu ya seperti bahasan pengajian kita bulan yang lalu Bapak Ibu, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ira semeton jari kadang jari gawe sak solah, lamun sak bani nasihat bani peringat dengan sandek solah, ya peringat nasihati. Kalau tidak berani menasihatinya,
menasehatinya dengan hati, dengan cara meninggalkan mereka. Jangan kita berada di sekitar mereka ketika mereka melakukan maksiat. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wan nasihatu li a'immatil muslimin. Lalu apa maknanya agama itu menjadi nasihat bagi kita ketika kita hubungkan dengan pemimpin-pemimpin di dalam Islam? Ulama menjelaskan, pertama maknanya adalah muawanatuhum alal haq. Bantu pemimpin-pemimpin itu selama ia mengajakmu kepada kebenaran. Ya. Lamun sak solah entan tira isi para pemimpin tejak bapak ibu, wajib hukumnya kita mentaatinya. Makanya Allah menyatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu wajib kita taati ketika dia mengarahkan, mengajak atau memerintahkan kita kepada jalan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ajakannya adalah ajakan kepada yang bertentangan dengan ajaran agama Allah, Nabi juga ingatkan kepada kita, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban untuk mentaati ajakan ketika ajakan itu nyata-nyata kepada maksiat. Kalau ajakan itu kepada maksiat, la ta'ata, tidak ada kewajiban untuk mentaati. Kemudian berikutnya wa ta'atuhum, ya, mentaati para pemimpin ketika kita memang diajak kepada hal-hal yang benar. Berikutnya watambihuhum, nah, lamun salah peringat. Lagu solah-solah entan teperingat. Kita punya pemimpin, kita lihat dia keliru, ya namanya manusia, ingatkan. Dan kita mengingatkannya itu dasar cinta, bukan kita mengingatkannya lalu dasar benci kemudian ngamuk-ngamuk ribut-ribut. Endek. Ingatkan dia pemimpin itu dengan cara yang baik. Uni sak solah, ndik sak suruh nyumpak senak bapak ibu, ndik. Bicara yang baik, sampaikan nasihat itu dengan cara baik. Kalau ndak bisa kita menyampaikannya dengan cara baik, dengan tulisan, tapi tulisannya juga tulisan yang baik. Watambihu, mengingatkan para pemimpin kita. Watadzkiruhum birifqin, menasehatinya dengan sikap penuh rasa persaudaraan. Marak sak nasihatin batur. Nah, tidak kita bernasihat marak turut yang sak baru mencela, mencerca atau menghujat. Bukan itu ajaran Islam. Bernasihat itu dianjurkan hatta kepada pemimpin, tapi tetap kita diajarkan dengan menjunjung tinggi adab, tata nilai yang baik yang disebut dengan akhlak. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian waddu'a ulahum. Nah, ini mulianya ajaran Islam. Banyak-banyak mendoakan para pemimpin agar diberikan petunjuk. Bahkan Al-Quran sendiri mengajarkan kita doa kita untuk para pemimpin. Apa unian doa anta bapak ibu? Rabbana, apa doa kita untuk para pemimpin? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, ia entan doa yang para pemimpin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikan semua pemimpin-pemimpin kami Allah. Apakah itu namanya pemimpin agama atau pemimpin dalam masyarakat, agar mereka selalu berpikir yang baik, membuat kebijakan yang baik,
tetap dalam bingkai ajaran-Mu ya Allah. Jaga pemimpin-pemimpin kami, jangan pernah berani mengajak kami ke jalan yang bertentangan dengan ajaran agama-Mu. Ia makna doa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, wan nasihatu li'ammatihim. Agama itu menjadi nasihat untuk umat Islam, maknanya irsyaduhum lima salihim fi dinihim wa dunyahum. Girang pada saling barak, girang pada saling peringat, girang pada saling nasihat dengan cara yang baik, baik itu menyangkut agama ataupun urusan-urusan dunia. Yen tante saling nasihatin Bapak Ibu. Kemudian wa i'anatuhum, jika kita mampu memberikan bantuan kepadanya dikala dia butuh bantuan, berikan bantuan. Kalau kita tidak bisa membantunya secara material, katakan paling tidak kita membantunya dengan doa. Mudah-mudahan arah bantuan desida Allah joksida, umpama seperti itu. Ini namanya kita menjadikan agama menjadi nasihat untuk sesama umat Islam. Kemudian wasitru auratihim. Nah, suka menyimpan rahasia. Ini adab Bapak Ibu. Jadi kalau pelungguh tahu kebetulan ada rahasia saudara kita sama kita, cukup hanya kita yang tahu. Jangan diceritakan kepada yang lain. Karena apabila kita bisa menyimpan rahasia saudara kita, maka di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menutup rahasia kita. Jadi lamun teketaon arak kekurangan batur, kekurangan itu bahasa kita itu rahasia, simpan, cukup hanya sampai kepada kita. Jangan sampai kita ceritakan kepada orang lain. Kemudian wa amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar birifqin. Ajak dia kepada kebaikan dengan cara yang baik, dan andai kata dia melakukan kemungkaran, larang juga dia melakukan kemungkaran itu dengan cara yang baik. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian makna daripada agama itu menjadi nasihat lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wali ammatihim. Dan mudah-mudahan dengan berkah membahas hadis ini, tiang pelungguh diberikan bimbingan taufik hidayah oleh Allah, sehingga apa yang tiang sampaikan tiang mampu mengamalkannya, dan juga pelungguh sami bisa mengamalkannya, sehingga kita mampu menjaga hubungan kita dengan Allah dan juga mampu menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, sesama hamba Allah. Sehingga dengan demikian Allah senantiasa merahmati kita, dengan demikian Allah senantiasa menjaga dan memelihara kita dari segala macam mara bahaya, bala bencana dan hal-hal yang tidak baik lainnya minad dunya ilal akhirah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin, wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana, wahfazna min jami'il afati wal ahad, wahfazna min jami'il afati wal ahad, wahfazna min jami'il afati wal ahad, innaka qaribun mujibud da'awat
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.